Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kakak Risma Hayati di Belajar Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, yaitu tentang min, median, dan modus. Selamat datang kembali ke sekolah. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Adik-adik harus selalu menjaga kesehatan tentunya, agar kita tetap semangat dalam belajar. Hari ini hari apa sih? Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Adik-adik nonton video ini hari apa? Mungkin hari Senin, Selasa, atau sampai Minggu. Setiap hari kita harus belajar ya. Oke. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu tentang min, median, dan modus. Apakah adik-adik sudah siap? Semangat buat belajar hari ini? Mari kita belajar. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang min. Adik-adik, ada yang tahu min itu apa? Mungkin adik-adik pernah mendengar tentang min? Kakak kasih tahu ya. Nah, min itu atau tandanya adalah X, dibaca X bar, atau sering disebut nilai rata-rata suatu data. Jadi ingat ya, min itu adalah nilai rata-rata suatu data. Nah, rumus untuk mencari min itu ada rata-rata sama dengan jumlah banyak data per banyak data. Jadi, adik-adik harus ingat ya, rumusnya adalah jumlah banyak data per banyak data. Nah, biar adik-adik lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, berikut adalah nilai ulangan matematika dalam satu kelas. Ada 88, 82, 88, 85, 84, 80, 81, 82, 83, 85, 84, 74, 75, 76, 89, 90, 89, 80, 82, dan 83. Nah, tentukan min dari data di atas. Ayo, apakah adik-adik ada yang bisa menjawab dari contoh soal ini? Oke, mari kita bahas. Nah, tadi sudah diberikan rumus dari mencari min suatu data, yaitu jumlah banyak data per banyak data. Jadi, adik-adik harus menghitung dulu jumlah banyak datanya berapa dan berapa banyak data tersebut. Tadi kita sudah menyebutkan ya banyak datanya, yaitu ada 22. Nah, sekarang kita harus menjumlahkan jumlah dari banyak data tersebut, yaitu kita jumlahkan 88 tambah 82 tambah 88 tambah 85 sampai 83. Kita bagi 20, karena ingat lagi rumusnya adalah jumlah banyak data per banyak data. Jadi X barnya adalah 1660 dibagi 20, jadinya 83. Nah, jadi rata-rata dari nilai ulangan matematika tersebut adalah 83. Sampai di sini, adik-adik paham ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu adalah median. Nah, apa sih median ini?
Apakah adik tahu median itu apa? Nah, median adalah nilai di tengah deret nilai yang disusun dengan data urut dari yang kecil sampai terbesar. Nah, ingat ya, jadi median itu harus kita susun dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu adalah syaratnya ya, itu harus benar-benar adik ingat, dimana median itu adalah nilai tengah dengan datanya yang sudah terurut dari kecil ke yang besar. Nah, jika banyak data ganjil, maka mediannya adalah nilai yang tepat di tengah atau dengan rumus setengah kali n tambah 1. Nah, jika banyak data genap, maka mediannya adalah jumlah dua data di tengah kemudian dibagi 2 atau dengan rumus data M ditambah data N per 2. Nah, buat lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, tapi sebelum kita melihat contoh soal, ingat ya, datanya harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jangan lupa ya adik-adik semuanya. Nah, contoh yang pertama. Perhatikan data berikut ini. 29, 19, 21, 52, 91, 50, 82, 65, 53, 84, 51, 90, dan 93. Tentukan median dari data di atas. Ayo adik-adik boleh nge-pause video ini terlebih dahulu, kemudian dikerjakan secara mandiri, oke? Kita lanjut ke pembahasan. Nah, seperti yang tadi, remember, adik-adik harus ingat bahwa data itu harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, banyaknya data di atas adalah 13, yang berarti ganjil. Nah, ingat-ingat lagi, kalau datanya ganjil, rumus apa yang harus kita gunakan? Maka mediannya adalah data ke setengah dalam kurung n tambah 1 atau n tambah 1 dibagi 2. Ingat ya, jadi datanya ada 13 ditambah 1 dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi hasil datanya yaitu pada data ke-7 yang tak lain adalah bilangan 53. Jadi mediannya adalah 53. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, tentukanlah median dari data sebagai berikut. Itu ada 39, 35, 35, 36, 37, sampai 40. Nah, untuk pembahasannya, yaitu kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, nah banyaknya data di atas adalah 16 atau genap. Maka 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa datanya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Kenapa tidak yang terkecil ke yang terbesar? Nah, itu akan sama saja susunannya. Jadi, bagi adik-adik yang ingin lebih mudah, yaitu lebih bagus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke? Nah, artinya mediannya adalah data ke M ditambah data ke N dibagi 2, yaitu data ke 8 ditambah data ke 9 dibagi 2. Kita lihat lagi, data ke 8 itu adalah bilangan 38 dan data ke-9 adalah bilangan ke-38. Maka mediannya adalah 38 ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 76 dibagi 2, yaitu 38.
Jadi, median dari data tersebut adalah 38. Sampai di sini, adik-adik sudah paham tentang median? Baik, kita lanjut ya ke pembahasan yang terakhir, yaitu modus. Mungkin adik-adik sudah sering dengar ya modus itu apa, atau dalam bahasa gaulnya kali ya. Nah, dalam aritmatika, modus itu apa sih? Ada yang tahu modus itu apa? Nah, modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi ingat ya adik-adik semuanya, modus itu nilai yang paling banyak muncul. Oke, nilai yang paling banyak muncul. Nah, kita langsung aja nih ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu modus dari data berikut adalah, yaitu datanya ada 75, 60, 55, 70, sampai 90. Apa sih modusnya? Nah, dari data yang diperoleh, nilai modusnya yaitu 60. Kenapa 60? Ya kita hitung saja, ada berapa banyak 60 di modus tersebut, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 nilai 60 dari data di atas. Jadi modusnya adalah 60. Data tersebut hanya memiliki satu nilai modus, yakni 60, sehingga disebut distribusi unimodal. Contoh selanjutnya, modus dari 70, 60, 55, 75, 85, sampai 95 adalah, nah perhatikan dulu datanya, coba dilihat mana nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Nah, berdasarkan data di atas, terdapat dua nilai modus, yaitu 75 dan 85, yang sering muncul atau paling banyak muncul. Nah, suatu data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal. Ingat ya, jika memiliki dua modus, adik-adik nggak usah ragu, kenapa bisa dua modusnya? Berarti data tersebut disebut bimodal. Contoh yang terakhir, modus dari data berikut adalah, nah adik-adik perhatikan data yang ada di soal, mana yang banyak muncul atau frekuensinya terbesar. Oke, modus dari data di atas adalah 70, 75, dan 85 yang masing-masing berjumlah 4. Ayo, apakah 70, 75, dan 85 itu benar-benar ada 4? Benar ya? Nah, data yang di dalamnya terdapat lebih dari dua nilai modus disebut multimodal. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan modusnya ada 1, 2, 3, 4 atau lebih pun itu ada penyebutannya. Jadi yang lebih dari 2 itu disebut multimodal. Oke, udah paham ya adik-adik sampai di sini? Nah, mungkin itu pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Nah, dapat disimpulkan yaitu kita mempunyai beberapa kesimpulan nih. Yang pertama yaitu tentang mean, yaitu mean atau X-bar atau sering disebut nilai rata-rata suatu data, di mana rumusnya adalah jumlah banyak data per banyak data. Nah, median adalah nilai tengah deret nilai yang disusun dengan data urut dari yang kecil sampai yang besar. Syaratnya yaitu untuk mempermudah adik-adik semua, data harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika banyak data ganjil, maka mediannya adalah nilai yang tepat di tengah atau dengan rumus N tambah 1 per 2 atau setengah dikali N
tambah 1. Jika banyak data genap, maka mediannya adalah jumlah 2 data di tengah, kemudian dibagi 2, atau dengan rumus data M ditambah data N dibagi 2. Nah, modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Suatu data yang memiliki satu nilai modus disebut unimodal. Suatu data yang memiliki 2 nilai modus disebut bimodal. Dan data yang di dalamnya terdapat lebih dari 2 nilai modus disebut multimodal. Nah, bagaimana hasil belajar adik-adik semua nih? Apakah masih ragu-ragu? Atau paham? Atau susah pembelajarannya? Nah, jika masih ragu-ragu, adik-adik bisa menonton kembali videonya. Dan jika menganggap susah, berarti adik-adik harus lebih atau berusaha untuk mempelajarinya. Karena tidak ada yang namanya susah kalau adik-adik bersungguh-sungguh. Dan kalau adik-adik paham, selamat, kamu berhasil menyelesaikan pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video hari ini yang sangat menyenangkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.